Oke, Bapak Ibu sekalian, sambil lanjut, kita tadi sudah sampai postmodern. Nah, Bapak Ibu, barangkali satu lagi postmodern, saya masuk ke pragmatisme, postmodern dan pragmatisme. Kemudian kita bisa sambil diskusi ya, tanya jawab, meskipun masih baru ontologi. Barangkali apakah nanti kalau waktu masih ada kita lanjut ke epistemologi dan aksiologi, atau di kesempatan yang lain yang kita lanjut. Nah, untuk postmodern ini menurut saya, Bapak Ibu sekalian, ini yang sangat penting bagi Lyotard adalah secara ontologi itu the different. The different itu adanya suatu perbedaan. Itu realitas, itu yang paling mendasar menurut Lyotard. Nah, Lyotard ini kan melakukan riset pada tahun 1979 tadi di Kanada. Lyotard karena ahlinya sains dan ahlinya filsafat diminta, kemudian untuk meneliti di Kanada, terutama pengaruh sains di negara yang sangat modern itu, Kanada, dan juga di kawasan tertentu di Kanada, yaitu ada suku asli di Kanada. Mungkin dikenalnya sebagai aborigin atau Indian, gitu ya. Nah, Lyotard di sana menemukan bahwa sains dan bahasa orang modern dengan orang asli, sebutlah misalkan aborigin, itu berbeda. Bahasa orang modern dengan bahasa orang asli itu berbeda. Dan dua bahasa ini tidak bisa diterjemahkan secara langsung. Bahasa orang modern bagus, bahasa penduduk asli, aborigin, juga bagus. Menurut kajian dari Lyotard ini. Ini berbeda, sama-sama bagus, berbeda. Tidak ada yang bisa mengatakan bahwa bahasa sains modern lebih bagus dari bahasa aborigin. Nggak bisa dikatakan itu lebih bagus. Begitu juga sebaliknya, tidak bisa dikatakan aborigin ini bahasanya lebih bagus dari sains modern. Nah, kesimpulan dari Lyotard adalah just different. Memang itu berbeda. Sehingga apa yang harus kita lakukan kalau sampai aksiologi, memang kita harus respect kepada semua pihak. Jadi kita tidak bisa mengklaim bahwa sains kita, teknologi kita, atau bahasa kita adalah yang paling benar satu-satunya. Tidak bisa. Karena bahasa aborigin sama benarnya. Atau kalau orang kita, mungkin bahasa Sunda sama benarnya, bahasa Jawa sama benarnya. Dibanding dengan bahasa sains atau bahasa Inggris atau bahasa matematika. Sama-sama benarnya, tapi berbeda. Nah, di sini Lyotard mengatakan, kalau ada yang mengaku memiliki kebenaran universal, itu perlu ditolak. Nah, sehingga di sini yang paling atas itu nominal ya. Bapak Ibu sekalian, ini nominal ini boleh juga disebut nominal, tapi kalau saya lebih cenderung menyebutnya postmodern itu bukan nominalis ya, tapi singular kalau saya nyebutnya. Realitas itu adalah unik. Jadi sebenarnya kalau kita sekarang ini ada kelas hari Senin 24 Oktober misalnya, itu adalah unik. Tidak bisa diulang hari Senin depan. Kalaupun diulang sama persis, pasti ada perbedaan. Jadi bagi postmodern, ontologi itu adalah realitas yang unik. Kalaupun kita menganggap bahwa hari Senin ini dengan hari Senin depan itu adalah sama, atau dengan Senin masa lalu sama, itu adalah ya sebuah perbandingan saja. Yang kita sepakati kita anggap sama. Tapi sejatinya sebenarnya unik. Setiap saat unik, setiap sains unik, sehingga masing-masing unik dan different itu perlu saling respect, saling menghormati. Bagi postmodern, disensus itu baik-baik saja. Kemudian yang kelima, Bapak Ibu sekalian, ini secara ontologi yang terakhir berarti pragmatisme yang kita ambil. Setelah ini silakan Bapak Ibu barangkali kita bisa diskusi ya setelah pragmatisme ini. Nah, tokoh yang saya ambil di sini ada Richard Rorty, lahir 1931 dan sampai tahun 2007. Nah, ini Rorty ini sangat aktif sekali. Memang filsuf dari Amerika dan dia belajar aslinya dari
tradisi analitik ya, dari tradisi Amerika dan Inggris, kemudian berani menyeberang belajar ke Gadamer tadi, ke Eropa, ke Heidegger, ke Gadamer. Jadi dia menyatukan antara dua aliran utama filsafat, yaitu analitik dan yang kedua kontinental. Nah, lahirlah ini pragmatisme, atau lebih tepatnya disebutnya neopragmatisme. Nah, Bapak Ibu sekalian, pragmatisme ini juga sering menjadi olok-olok. Jadi semua tema yang kita katakan, orang kok pragmatis. Nah, olok-olok, filsafat kok pragmatis. Nah, olok-olok. Jadi pragmatis ini menjadi olok-olok. Meskipun pragmatis sendiri sebenarnya sangat bagus, sangat bagus. Jadi pragmatis olok-olok, postmodern jadi bahasa olok-olok, pejoratif semua, dan kemudian yang hermeneutik juga olok-olok. Nah, yang tidak olok-olok memang yang tadi positivism sama critical ya, paling itu. Nah, atau kalau mau yang lebih umum, kalau mau membedakan dua saja Bapak Ibu sekalian yang sekarang, yaitu analitik sama kontinental. Kalau itu nggak olok-olok, itu ya bisa dibilang netral atau sedang-sedang saja gitu ya. Kalau kita menyebutnya analitik sama kontinental. Oke, pragmatisme itu bagus Bapak Ibu sekalian ya, bagus. Ontologinya kompleks, ya memang kaya ya, dan ada realitas eksternal. Dan kemudian realitas itu secara ontologis mempunyai konsekuensi yang praktis ya dari sebuah ide. Nah, sehingga kita kata praktis ini juga perlu kita pahami. Dari sisi pragmatisme, praktis itu ada dua, Bapak Ibu sekalian, yaitu memang praktis dalam kehidupan sehari-hari. Jadi problem solving. Sains itu dikatakan lebih bagus kalau dia problem solving-nya lebih bagus. Praktis memperbaiki kehidupan sehari-hari lebih baik. Itu pragmatisme. Yang satu, yang pertama ya, memang praktikal. Yang kedua adalah theoretical. Yang namanya pragmatis itu juga perkembangan teoritis. Jadi kalau kita mengembangkan teori, matematika misalnya, itu tidak bisa diterapkan masa kini, baru bisa diterapkan 30 tahun ke depan, 50 tahun ke depan, itu juga tetap bagus menurut pragmatisme. Karena ada perkembangan secara teori. Bisa kita tebak, pragmatisme ini realitas adalah flux ya, proses, experience, dan pengalaman yang terus berkembang. Sehingga memang meskipun realitas eksternal itu bisa dipandang objektif, tapi tidak independen begitu saja. Dan bagi Rorty misalnya, bagi pragmatisme, tidak ada pihak tertentu yang bisa mengklaim paling benar. Kenapa? Karena kebenaran kita itu semua terikat oleh bahasa, terikat oleh budaya, terikat oleh keyakinan. Kita tidak bisa lepas dari bahasa kita, dari keyakinan kita, dan dari data yang kita miliki. Nah, karena masing-masing orang itu punya budaya yang berbeda, maka tidak ada yang bisa mengklaim mereka lebih baik. Tidak bisa mengklaim keyakinan mereka lebih baik. Tidak bisa mengklaim sains mereka lebih baik. Lalu klaim lebih baiknya berdasarkan apa? Maka bagi pragmatisme, kalau kita harus mengklaim sesuatu mana yang lebih benar, mana yang lebih baik, maka akan menjadi dua tadi. Jadi ukurannya adalah terjadi kemajuan atau perkembangan secara praktis untuk kehidupan nyata dan terjadi perkembangan secara teoritis. Itu yang menjadi lebih baik. Nah, dari sini bagi pragmatisme maka terbuka. Kalau positivisme tadi misalkan yang paling awal tadi itu cenderung kepada sains, kemudian misalkan alternatif itu tidak terlalu dihargai, pengobatan alternatif misalkan tidak terlalu dihargai bagi positivisme karena secara saintifik tidak teruji. Nah, bagi pragmatisme, kalau ada pendekatan pengobatan alternatif misalnya, ya kita perlu menguji mereka dari sudut pandang mereka. Kalau memang bagus, secara teoritis bagus, secara praktis yang bagus, maka kita harus mempertimbangkan. Nah, di sini terbuka bagi pengembangan dari banyak sudut pandang. Barangkali begitu Bapak Ibu, silakan kita bisa
sambil tanya jawab. Pak Dimitri, monggo Pak Yusef dan Bapak Ibu sekalian.